Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang kebingungan. Dia sedang menanyakan sesuatu kepada si pria. Dan perkenalkan para pemirsa, wanita ini bernama Isa, tidak pakai jega, sedangkan si laki-laki bernama Tristan. Pada saat itu Tangkurak si Tristan pun sedang mencoba menjelaskan kepada Isa bahwa dia adalah suaminya. Tetapi Tangkurak si Isa ini tidak percaya dan mengatakan, "Nggak mungkin kamu teh suami aing." Kemudian si Tristan pun menjelaskan kepada Isa bahwa Isa telah mengalami sebuah kecelakaan dan dia baru saja tersadar dari komanya. Yang kemudian si Tristan pun nanya ke si Isa, "Isa, hari kamu teh emang gak ingat sama saya?" Pada saat itu Isa menjelaskan bahwa hal terakhir yang dia ingat adalah dia sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Yang kemudian hal itu pun dibenarkan oleh Tristan karena memang pada saat itu ada seseorang yang sangat terobsesi kepada Isa. Yang kemudian Tangkurak si Tristan pun kembali menjelaskan kepada Isa bahwa sebenarnya mereka berdua itu sudah menikah selama 5 tahun. Tetapi pada saat itu tetap saja si Isa teh merasa kebingungan dan tidak bisa mengingat apapun tentang mereka. Tanpa banyak bacot, Tristan pun langsung memanggil dokter dan pada saat itu dokter menjelaskan bahwa Tangkurak si Isa ini telah mengalami sebuah amnesia ringan dan sementara. Tetapi anehnya pada saat itu terlihat Tangkurak si dokter teh seperti sedang memberikan sebuah kode kepada si Tristan. Entahlah kode apa itu, aing pun tidak nyaho. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Tangkurak si Tristan pun membawa Isa ke sebuah ruangan, di mana dalam ruangan itu teh banyak sekali foto Tristan dan Isa. Jadi tujuannya si Tristan membawa si Isa ke situ teh supaya si Isa teh ya agak-agak ingat gitu sama masa lalunya. Tapi tetap ya Tangkurak si Isa teh tidak mengingat apapun yang berhubungan dengan dia dan si Tristan. Bahkan ketika dia diajak berkeliling tuh di rumahnya si Tristan, dia teh ngerasa sangat asing dengan lingkungan tersebut. Sampai pada akhirnya Tangkurak si Isa ini pun menanyakan kepada si Tristan, "Terus Tristan, kita teh di sini cuman berdua doang. Terus orang tua kamu sama orang tua aing teh pada kemana? Kok mereka semua teh pada nggak ada?" Kemudian Tristan pun mencoba menjelaskan kepada Isa bahwa orang tua mereka berdua sudah lama meninggal dan alasan mereka tinggal di tempat itu adalah karena mereka menghindari orang yang sangat terobsesi sekali terhadap si Isa. Jadi ceritanya mereka berdua teh lagi ngumpet dari kejaran orang tersebut. Dan para pemirsa, kalian semua teh kudu nyaho bahwa mereka berdua teh tinggal di tempat yang sangat terpencil. Walaupun Tangkurak si Tristan ini teh sudah memperlakukan si Isa dengan sangat baik dan merawatnya dengan baik dan sudah menjelaskan bahwa dia adalah suaminya, tetapi tetap si Isa teh merasa dia sangat tidak nyaman dan sangat ketakutan terhadap si Tristan karena memangnya Tangkurak si Tristan juga kelihatannya aneh gitu orangnya. Singkat cerita, berang pun caang beberapa hari kemudian terlihat Tangkurak si Isa teh menanyakan kepada si Tristan, "Terus Tristan, kalau kita udah menikah 5 tahun, kok kita belum punya anak juga? Kenapa?" Kemudian Tristan pun menjelaskan bahwa alasan mereka belum punya anak selama menikah 5 tahun adalah karena si Isanya sendirilah yang tidak ingin mempunyai anak. Beberapa jam kemudian terlihat Tangkurak si Tristan pun mencoba menghibur si Isa dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua sudah merencanakan di tahun ini adalah menjadi tahun program kehamilan untuk mereka berdua. Dan ya udah, pada akhirnya Tangkurak si Tristan teh pada saat itu ngajakin si Isa untuk apa? Coba ya kalian juga semua pasti udah nyaho mau ngajakin apa si Tristan teh. Mau ngajakin apa lagi atuh kalau bukan adu gabrut. Kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan masa lalu Isa dan si Tristan ketika mereka masih sekolah. Jadi memang pada waktu mereka masih sekolah saja mereka berdua teh udah kayak perangko gitu, sana sini berdua aja. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat Tangkurak si Tristan teh membuatkan susu untuk si Isa. Tetapi anehnya pada saat dia membuat susu, dia pun memasukkan sebuah obat ke dalam susu tersebut. Obat apakah itu? Entahlah, aing juga tidak nyaho. Yang jelas setelah si Isa meminum susu yang telah diberi obat oleh si Tristan, dia pun langsung teler dan molor. Dan para pemirsa, apakah kalian nyaho apa yang dilakukan oleh si Tristan setelah si Isa ini teler? Ya, Tangkurak si Tristan ini langsung mengadu gabrut si Isa dalam keadaan teler. Ini kan aneh ya, katanya dia suaminya, tapi mau mengadu gabrut istrinya sendiri saja dia teh harus nyolong-nyolong kayak begitu. Aing jadi curiga nih sama si Tristan. Kemudian film pun beralih kepada masa lalunya Isa, di mana pada saat dia sedang sekolah memang ada satu laki-laki yang selalu ngejar-ngejar si Isa dan sangat terobsesi kepada si Isa. Di keesokan harinya terlihat Tangkurak si Isa pun sedang mengamati foto dirinya bersama Tristan, tetapi tiba-tiba saja dia pun mendengar teriakan seorang wanita dari sebuah gubuk yang berada tepat di belakang rumah Tristan.
Entahlah datangnya dari mana tengkorak si Tristan ini ya, tiba-tiba saja dia pun muncul dan menenangkan Isa. Dia mengatakan bahwa udahlah Isa, nggak usah dipikirin, itu cuma kamu salah denger doang. Dan ketika tengkorak si Isa ini sedang dalam keadaan panik-paniknya, kalian nyaho apa yang dilakukan sama si Tristan? Si Tristan pada saat itu justru malah mengajak si Isa untuk melakukan adu gabrut. Emang laki-laki gelo ya. Dari sinilah tengkorak si Isa merasa ada yang janggal pada tengkorak si Tristan. Kok istrinya lagi sakit, bisa-bisanya si Tristan ini ngajakin adu gabrut mulu setiap hari, seolah-olah dia baru nyaho dan baru ngerasain rasanya adu gabrut. Singkat cerita, berang pun caang deui pada siang itu terlihat tengkorak si Isa mengatakan kepada Tristan, Tristan, aku kayaknya nih lagi dapet, aku butuh roti Jepang deh. Yang kemudian si Tristan pun mengatakan kepada Isa, ya udah kamu diam aja di sini, nanti aku ke kota belanja roti Jepangnya. Ketika tengkorak si Tristan ini mabur ke kota, si Isa ini kuku ratak. Nah, di sana dia menemukan sebuah tas. Ternyata di dalam tas itu berisi ID card dirinya yang masih sekolah. Dan di dalam tas itu terdapat beberapa foto, di mana dalam foto itu ada si Tristan sama si Isa dan satu perempuan. Tetapi anehnya wajah dari perempuan itu dicoret-coret sama si Tristan. Dan di dalam tas itu juga terdapat sebuah tongkat. Ya, kalau disebut tongkatnya kayak tongkat apa ya? Kayak tongkat mayoret gitu ya. Ketika si Isa memperhatikan tongkat itu, sepertinya dia mengingat sesuatu yang berhubungan dengan tongkat tersebut. Sepulangnya dari kota, terlihat tengkorak si Tristan pun sangat terkejut ketika melihat si Isa bisa memainkan tongkat itu dengan sangat baik. Tapi ada yang aneh dari ekspresinya si Tristan, karena pada saat itu dia bukannya merasa senang, tetapi justru dia terlihat sangat panik dan ketakutan. Singkat cerita, di malam harinya ketika mereka berdua sedang nyatu dan babarok bersama, pada saat itu tengkorak si Isa menanyakan kepada Tristan, Tristan, emangnya sekarang tahun berapa? Terus sejak kapan kamu jadi pacar saya? Pada saat itu terlihat jelas tengkorak si Tristan sangat gugup, bahkan dia galagepan menjawab pertanyaan dari si Isa itu, dan dia mengatakan bahwa ya semenjak kita lulus kita pacaran, terus ya udah kita nikah. Kemudian tengkorak si Isa ini kembali bertanya kepada Tristan, Tristan, kalau aing dulu pacaran sama kamu, terus bagaimana sama si Mela? Siapakah itu tengkorak Mela? Entahlah, aing juga tidak nyaho gerangan yang bernama Mela itu. Yang jelas ketika Isa menyebutkan nama Mela, terlihat tengkorak si Tristan pun langsung mabur menjauh dari si Isa. Tak lama kemudian, tanpa banyak bacot, terlihat tengkorak si Isa pun mendekati si Tristan, dan di sana dia pun meminta maaf karena telah membahas tengkorak si Mela. Yang kemudian si Isa pun mengajak si Tristan untuk apa coba ya, apalagi atuh ya kalau bukan adu gabrut. Di tengah-tengah adu gabrut, tiba-tiba saja terlihat tengkorak si Isa langsung ngegaplok kepalanya si Tristan, sampai pada akhirnya tengkorak si Tristan itu pun pingsan. Tak lama kemudian ketika si Tristan ini baru saja tersadar dari pingsannya, terlihat tengkorak si Isa langsung mengatakan, Tristan, aing sekarang bukan lagi istri kamu ya, dan jangan lagi manggil aing sayang. Tanpa banyak bacot, pada saat itu terlihat tengkorak si Isa langsung to the point dan mengatakan, Tristan, kamu udah nggak usah ngebohongin aing lagi, nggak usah ngebodoh-bodohin aing lagi. Sekarang kamu bilang di mana tengkorak si Mela. Yang kemudian pada saat si Isa ini menyebutkan nama Mela, terlihat si Tristan sangat marah dan mengatakan, ari kamu ya yang ditanyain Mela melulu. Ini dia tengkorak bebenguknya si Mela, dan kalian kudu nyaho bahwa tengkorak si Mela ini adalah temannya si Isa waktu sekolah. Film pun langsung beralih kepada scene yang memperlihatkan masa lalu, di mana pada saat si Isa sekolah dan Tristan. Nah, pada saat itulah si Isa menganggap si Tristan ini sahabat dia, CS dia lah gitu ya. Tetapi ternyata tengkorak si Tristan ini menganggap lebih, dan dia sangat menyukai si Isa, bahkan dia sangat terobsesi terhadap si Isa. Sampai pada akhirnya si Isa berteman dengan si Mela, bahkan mereka berdua menjadi satu grup cheerleaders. Seiring berjalannya waktu, terlihat tengkorak si Isa pun semakin dekat dengan si Mela. Bahkan pada saat itu dia pun mengatakan kepada Mela bahwa dia mempunyai trauma yang sangat mendalam terhadap keluarganya dan terhadap permasalahan akademiknya. Sampai pada akhirnya tengkorak si Mela juga curhat ke si Isa bahwa sebenarnya dia juga mempunyai traumatik yang sangat mendalam terhadap permasalahan dalam keluarganya, di mana keluarganya si Mela keluarga yang sangat broken home. Sejak saat itulah si Isa dan si Mela ini berjanji untuk menjadi sahabat sejati, dan mereka akan menghadapi rasa trauma mereka bersama-sama. Di keesokan harinya terlihat tengkorak si Tristan pun mengajak si Isa untuk OTW, tetapi ketika dia ngejemput ternyata si Isa justru malah ngajakin si Mela, dan pada saat itu terlihat ya si Tristan nggak seneng gitu. Tapi ya pada saat itu mau tidak mau tengkorak si Tristan ini harus mengikuti kemauannya si Isa, karena kalau si Mela nggak ikut, si Isa juga nggak mau diajakin OTW sama dia.
Tak lama kemudian sampailah mereka bertiga ke tempat tujuan, dan di tempat tujuan itulah tengkorak si Tristan ini merasa bahwa dia sudah disisihkan oleh si Isa, karena kan pada awalnya si Isa ini CS-annya sama si Tristan, tetapi sekarang dia teh justru malah lebih dekat dengan si Mela. Sampai pada akhirnya karena tengkorak si Tristan ini teh merasa dicuekin terus sama si Isa, ya udah dia teh mabur dan menghindar terlebih dahulu tuh dari si Mela dan si Isa. Tak lama kemudian ketika tengkorak si Tristan ini kembali lagi untuk menemui si Isa dan si Mela, ternyata dia teh melihat tengkorak si Isa dengan si Mela ini sedang melakukan adu gabrut ala-ala jeruk makan jeruk gitu. Dari sanalah tengkorak si Tristan teh menyadari bahwa kedekatan antara si Isa dan si Mela bukan sebatas sahabat, melainkan mereka berdua teh lesbong. Dari situlah timbul rasa cemburu dari si Tristan ke si Mela. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat tengkorak si Tristan teh sedang mewek sendirian, dan di sanalah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata tengkorak si Tristan pun mengalami sebuah trauma yang sangat mendalam dalam hidupnya karena dia teh ditinggalin pergi sama ayah dan ibunya. Dan pada saat ini dia juga merasa bahwa si Isa juga udah ninggalin dia. Hal tersebutlah yang membuat si Tristan teh sangat terobsesi terhadap si Isa. Jadi dia maunya si Isa teh temenan sama dia doang, CS-an sama dia doang, gak boleh sama orang lain karena dia takut si Isa teh ninggalin dia. Sampai pada akhirnya di suatu malam ketika si Isa dan si Mela ini sedang ngedate bersama, pada malam itu terlihat mereka berdua teh dikejar-kejar menggunakan mobil oleh orang yang menggunakan topeng, dan ternyata orang tersebut teh si Tristan. Dan pada malam itu tanpa disengaja si Tristan teh nabrak si Isa dan si Mela. Dan mau tidak mau pada saat itu tengkorak si Tristan pun harus membawa si Mela dan si Isa ke rumahnya, yang kemudian dia pun memanggil seorang dokter, dan pada saat itu dokter menyatakan bahwa kemungkinan besar Isa akan mengalami sebuah amnesia sementara. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh si Tristan dan meminta kepada sang dokter agar merahasiakan hal tersebut. Dari sanalah Tristan teh langsung mengedit semua fotonya bersama Isa seolah-olah mereka berdua teh sudah menikah, dan si Tristan pun mengarang cerita bahwa mereka berdua sudah menikah selama 5 tahun. Padahal bukan menikah, tapi mereka teh berteman selama 5 tahun, dan faktanya mereka berdua teh masih sekolah. Pada saat itu Isa pun terus menanyakan keberadaan Mela, sampai pada akhirnya dia pun menemukan Mela di gubuk belakang rumahnya Tristan. Jadi pada saat si Isa ini amnesia, dia mendengar ada suara wanita yang menjerit. Nah itu teh suaranya si Mela. Tanpa banyak bacot pada saat itu terlihat Mela dan Isa pun langsung berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu, tetapi ketika mereka baru saja akan mabur dari sana, tengkorak si Tristan pun langsung menghalangi mereka. Pada saat itu terlihat Isa dan Mela pun sempat memohon kepada Tristan agar melepaskan mereka dari sana, tetapi tengkorak si Tristan ini bukannya melepaskan mereka, dia justru malah ngagaplokin si Mela. Tanpa lupa mikir, pada saat itu Isa pun langsung membantu Mela dan ngagaplokin si Tristan, sampai pada akhirnya tengkorak si Tristan pun modar. Tak lama kemudian terlihat mereka berdua pun berhasil melarikan diri dari tempat itu, yang kemudian terlihat tengkorak si Isa pun sedang diinterogasi oleh Mang Lisi, dan ternyata si Isa kembali mengalami sebuah amnesia. Film pun nggesan. Jadi film ini teh mengajarkan kepada kita tentang seseorang yang mengalami trauma terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya, dan terhadap pendidikannya, serta mengajarkan kita tentang betapa buruknya efek dari trauma tersebut. Asli sih ya, dari film ini teh aing baru paham kenapa para psikolog teh selalu bertanya kepada orang-orang yang menyimpang, apakah kalian pernah mengalami trauma di masa kecil kalian? Ternyata apa yang dialami sama si Isa dan si Mela ini membuat mereka nyaman satu sama lain, sampai pada akhirnya mereka melakukan lesbong. Ya udahlah, intinya mah kita sebagai orang tua teh kudu lebih menjaga lagi kewarasan kita supaya anak-anak kita teh tidak mengalami trauma di masa kecilnya yang akan terbawa ke masa depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Semoga kalian semua terhibur. Bye bye.